Lebas lalu bertanya yang mana ibu dari wanita muda itu. Tapi sepertinya wanita itu enggan memberitahu Lebas. Saat menerima telepon, Lebas akhirnya tahu wanita itu bernama Dokter Arum. Sedikit memaksa, Lebas meminta Arum menunjukkan yang mana ibunya. Lebas beralasan ayahnya yang kini sakit keras sedang mencari seseorang dalam foto itu. Arum lalu menunjuk satu persatu nama anggota keluarganya dan Arum menyebut Rukayah adalah ibunya. Lebas kemudian bertanya yang manakah Jengyah. Namun Arum sama sekali tidak tahu yang mana Jengyah. Lebas lalu juga meminta Arum membaca beberapa surat milik Jengyah karena bisa jadi ada hubungan antara keluarga Lebas dengan keluarga Arum. Dasyah akhirnya berhasil menyelinap ke dalam ruang saus. Dasyah mencium aroma kehidupan di sana. Di ruang berpintu biru itulah Dasyah seperti bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dasyah terkejut ketika Raya tiba-tiba masuk ke dalam ruang saus. Raya berkata bahwa ia tak akan bilang siapa-siapa. Raya memperhatikan Dasyah yang begitu pandai dan cekatan meramu sebuah saus kretek. Dasyah merasa bahwa kini ia mulai jatuh hati kepada Raya. Bagi Dasyah, Raya adalah laki-laki yang bisa mengerti dirinya dan kecintaannya pada dunia kretek. Orang-orang di sekitar Dasyah pun semua menyukai pribadi Raya. Begitupun dengan Pak Idrus yang sekarang telah menjadikan Raya sebagai mandor di pabrik kretek Merdeka. Lebas kemudian bertanya kepada Arum, kira-kira siapakah yang biasa dipanggil Jengyah? Arum menebak bisa jadi itu adalah panggilan untuk budenya yang bernama Dasyah. Lebas lalu mengajak Arum untuk dipertemukan dengan budenya itu. Arum menolaknya karena ia pun tidak tahu keberadaan budenya sekarang. Malam itu, seseorang mengetuk kaca jendela kamar Dasyah. Sebuah bungkusan yang berisi kunci ruang yang ingin sekali Dasyah masuki. Dan Raya telah memberikan kunci ruang saus itu kepada Dasyah. Paginya, Dasyah tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Raya. Dan Dasyah pun memberikan selinting kretek buatannya yang ia racik di ruang saus semalam. Menjelang hari pertunangannya, Dasyah kini dilarang banyak beraktivitas di luar rumah. Pengawasan kegiatan pabrik sekarang diambil alih oleh Raya yang telah diangkat jadi mandor oleh Pak Idrus. Dasyah pun mulai diajarkan bagaimana perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga. Dan pagi itu, tiba-tiba Purwanti yang merupakan putri dari Pak Jagat dan juga sahabat baik Rukayah datang bertamu. Purwanti membawa beberapa mawar merah sebagai ucapan selamat atas perjodohan Dasyah. Saat itu, Rukayah bercerita kepada kakaknya bahwa Purwanti menyukai Raya hingga membuatnya sering bertandang. Meski ayah mereka adalah rival dalam usaha kretek, itu tidak mempengaruhi hubungan persahabatan mereka. Dasyah lalu membawa mawar-mawar itu menuju ruang saus. Ada ide yang tiba-tiba terbesit di kepala Dasyah. Saat itu Dasyah sempat melihat Raya sedang berbincang dengan beberapa pemuda yang merupakan pekerja dari pabrik kretek lain yang bernama Kretek Merah. Dari mawar merah itu, Dasyah dengan cekatan meracik satu persatu bahan yang akan ia jadikan saus kretek berikutnya. Dasyah terlihat puas dengan saus kretek aroma mawar hasil karyanya itu. Saus kretek itu ia simpan rapi di dalam sebuah botol. Tak sabar Dasyah ingin menunjukkannya kepada Raya. Tapi tanpa diduga, ternyata ada Pak Dibyo, Pak Idrus dan Raya sedang berdiri tak jauh dari pintu biru. Pak Dibyo tentu murka dengan kelancangan Dasyah masuk ke dalam ruang saus. Dasyah pun berusaha membela dirinya. Ia mengatakan bahwa ia memiliki ide untuk saus terbaru Kretek Merdeka. Namun Pak Dibyo tetap menganggap bahwa perempuan tidak tahu apa-apa tentang tembakau, jadi tidak boleh ikut campur dalam urusan pembuatan saus kretek. Saat itu Raya langsung menyela pembicaraan Pak Dibyo dan Dasyah.
Raya berjanji akan segera membersihkan ruang saus dari bau wanita. Dasyah pun terpaksa memberikan saus kretek merahnya kepada Raya untuk dihancurkan. Dasyah berjalan kesal menuju gudang pengeringan tembakau. Raya mengejarnya. Raya berkata bahwa Dasyah tidak boleh salah paham atas tindakannya tadi. Namun Dasyah terlanjur menganggap bahwa Raya sengaja menjebaknya dengan memberikan kunci ruang saus itu, dan bahwa Raya sengaja menjilat Pak Idrus agar dijadikan mandor. Raya pun berusaha menjelaskan pada Dasyah. Raya mengatakan jika ia sengaja menerima tawaran Pak Idrus untuk menjadi mandor agar ia bisa memberikan kunci ruang saus kepada Dasyah, karena ia tahu bakat yang dimiliki oleh Dasyah. Dan bukankah Dasyah yang mengatakan sendiri bahwa ia ingin menjadi peracik saus kretek? Dasyah pun juga menuduh Raya bekerja sama dengan pekerja pabrik kretek merah. Raya lalu menjelaskan bahwa kerjasamanya dengan kretek merah tidak akan mengganggu usaha kretek Pak Idrus, dan kerjasama itu ia lakukan untuk mencari modal tambahan jika suatu saat ia menghadap Pak Idrus untuk meminang anak perempuannya. Dasyah terkejut dengan apa yang baru saja diutarakan Raya, bahwa ia telah jatuh cinta kepada Dasyah. Sambil berjalan meninggalkan Raya, Dasyah lalu menjawab jika semuanya sudah terlambat, karena sekarang Dasyah tak lagi memiliki pilihan atas perjodohannya. Sebuah mobil berhenti di depan pintu gerbang kediaman Idrus Muri. Seorang pemuda memperkenalkan dirinya kepada Dasyah. Ia bernama Seno Aji. Arum terhentak bahwa ayahnya ikut terseret dalam kisah Jengyah dan Pak Suraya. Yang ia tahu selama ini, Seno Aji adalah ayahnya dan Rukayah adalah ibunya. Ibunda Arum memang tak pernah cerita banyak tentang masa lalu keluarganya, termasuk mengenai Seno Aji. Arum hanya tahu bahwa ayahnya adalah seorang tentara yang gugur di medan perang sebelum Arum lahir. Hari pertunangan antara Dasyah dan Seno Aji pun telah tiba. Semua terlihat bahagia, namun ada rasa yang berkecamuk di hati Dasyah. Sebenarnya ia tahu harus memilih siapa, tapi Dasyah tak memiliki pilihan itu. Arum kini akhirnya semakin tertarik untuk mengikuti kisah budenya yang bernama Dasyah. Karena dengan begitu, ia bisa tahu tentang asal-usul keluarganya. Selama ini, Arum hanya hidup berdua dengan ibunya. Arum bercerita bahwa ibunya selalu bersemangat bila berkisah tentang kakek neneknya, tapi ibunya akan menangis ketika Arum bertanya tentang budenya. Dasyah meratapi dirinya yang kini tak akan bisa mengejar impiannya. Tak lama lagi, ia akan meninggalkan dunia kretek yang menjadi nafasnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu balkon kamarnya. Terlihat Raya berdiri di depan pintu. Entah apa yang memberi kekuatan pada Raya. Di malam itu, Dasyah melawan semuanya. Ia bertekad akan tetap mengejar apa yang ia inginkan.